penelitian ekoenzim, saya ikut komunitas ekoenzim Nusantara. Jadi ada beberapa komunitas dan biasanya antar komunitas itu ada metode beda-beda. Nah yang ekoenzim Nusantara ini, dia ngambil metode dari foundernya. Jadi itu Dr. Ray Sukon, orang Thailand. Dia adalah founder petani organik Thailand. Awalnya karena beliau sendiri punya penyakit langka yang tidak ada obatnya, hanya bisa dengan mengubah gaya hidup. Kemudian beliau mengambil langkah dengan menggiatkan kehidupan organik, dan ternyata itu sekarang di Thailand menjadi seperti gerakan nasional gitu ya. Semuanya kayak kalau kita dengar pertanian Thailand itu lebih maju, lebih sehat, organik, dan akhirnya diekspor kemana-mana dengan harga yang kompetitif karena input produksi mereka sangat murah. Pupuk di kita kan mahal ya, dan untuk belinya pun harus ada kartu kartu tani gitu kan ya, dan dibatasin begitu ya. Itu karena karena pupuk kita harus dari pabrik yang tentu produksinya dibatasin gitu ya, karena mungkin jumlahnya sedikit. Nah kalau pupuk itu kita bisa buat sendiri dan dari bahan yang biasanya dibuang, tentu saja input produksi mereka akan sangat murah gitu. Ketika panen maka biaya produksinya rendah, jadi dia harganya bisa kompetitif dengan yang menggunakan pupuk yang berbayar gitu. Jadi masuk akal kalau mereka ekspor padi ke sini, duren ke sini, dengan jarak dari Thailand ke sini kok masih bisa lebih murah dari buah-buahan lokal kita gitu. Itu karena input produksinya murah. Kayak sawah, dia untuk membasmi hamanya dia nanamin bunga di sawahnya gitu ya. Jadi nggak usah disemprot-semprot, nanti serangga yang pengganggunya dia makanin bunga, dan ternyata bunga itu kalau dihirup oleh serangga dia minimal bikin dia mandul kalaupun tidak mati. Dan kembangnya kan murah, kembang-kembang yang pinggir jalan gitu Bu, yang kayak di kita kan Miana kayak gitu, Kenia kayak gitu murah. Nah itu jelas tentang Dr. Ray Sukon, beliau penggerak organik. Nah kembali ke ekoenzim ini, ekoenzim ini beliau teliti sampai 20 tahun baru kemudian jadi formulanya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca mungkin di referensi, formulanya adalah 1, 3, 10. Satu bagian itu adalah molase atau kalau nggak ada molase gula merah. Lalu 3 bagiannya itu bahan organik, biasanya kulit-kulit buah yang kulitnya halus ya. Kalau kulit durian selesai fermentasi nggak ngaruh tuh. Terus yang keras itu kayak kulit kelapa nggak dianjurkan. Biasanya yang ininya lembut ya, kayak misalnya pisang gitu ya, nanas itu masih bisa diproses karena nanti jadi hancur gitu. Sebenarnya tidak masalah mau difermentasi, karena ada salah satu teman saya memfermentasi pakai kulit pete. Kulit pete dia fermentasi ya bisa gitu, nanti enzimnya agak bau pete gitu, tapi si petenya itu waktu selesai proses masih utuh gitu. Nah jadinya kita nggak bisa dapat manfaat dari ampasnya itu, karena ampasnya itu kan berguna untuk pupuk padat, berguna juga untuk kompres. Kalau misalnya kita punya masalah dengan otot gitu ya, otot pegel-pegel gitu, biasanya dikompresnya itu pakai ekoenzim yang padatannya, masukin ke plastik lalu ditaruh di bagian misalnya di belakang gitu. Kalau tidur gitu ditaruh di bawah, kita tidurin gitu, atau misalnya di kaki ya, kan di plastik Bu, di seal. Sebenarnya kalau yang udah biasa menghirup fermentasi kesannya harum gitu. tapi kalau yang nggak biasa busuk gitu, bau gitu, bau fermentasi.